di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Moga-moga Allah melindungi kehidupan kita ya di dunia, dan juga melindungi kehidupan kita di akhirat. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah ya. Allah lah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu hati-hatilah dengan kehidupan berpolitik ya, dalam kehidupan yang sementara ini, kehidupan politik yang penuh dengan intrik, penuh tipuan, penuh fitnah ya. Semoga kita berhasil menyeberang kepada kehidupan yang al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi, yang tidak mati-mati, dan kita mempertanggungjawabkan semua intrik-intrik politik ya, kebohongan-kebohongan yang kita lakukan dalam kehidupan politik kita. Hari ini akan diadakan musyawarah rakyat, pertemuan relawan ya, Jokowi di Istora, dan salah satu oleh seorang ketua yang dikatakan bahwa musra yang sudah berlangsung setahun itu di berbagai daerah dan sekarang puncaknya adalah di Istora, itu adalah sebuah legacy Pak Jokowi. Musra itu adalah legacy. Ini tidak betul ya bahwa musra itu legacy. Legacy buat siapa? Legacy itu karya, amal soleh yang bermanfaat untuk orang banyak dan berdampak positif dan memberikan semacam multiplier effect ya. Multiplier effect itu efek yang multiply, yang bersambung-sambung kemanfaatannya untuk orang banyak. Musra untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan yang dulu menginginkan 3 periode kekuasaan Pak Jokowi, itu juga lewat semacam musra itu kan, aspirasi yang kemudian dimusrahkan ya. Jadi musra, bahwa musra itu sebuah legacy, itu tidak betul ya, tidak tepat ya. Lebih baik dikatakan musra itu semacam satu ungkapan kelompok elit tertentu yang kemudian disosialisasikan, dimobilisasikan ya, untuk mendukung kepentingan yang elit itu sebenarnya ya. Dan nggak mungkin juga musra itu pakai uang sendiri. Apa betul labisnya? Ya, jadi kebohongan-kebohongan yang selalu diungkapkan itu seharusnya tidak diteruskan dalam membangun etika berpolitik atau etika demokrasi kita ya. Legacy itu apa? Pertanyaannya, legacy Pak Jokowi. Nggak ada tugasnya para pendukung Pak Jokowi untuk selalu melakukan
glorifikasi termasuk musrah itu sebagai ajang glorifikasi, sama dengan para koruptor-koruptor yang keluar dari penjara itu oleh pengikut-pengikutnya kemarin itu diglorifikasi, ya, disambut seperti pahlawan, dan padahal dia melakukan kejahatan, mengambil uang, menerima gratifikasi, tapi ketika keluar dari tahanan dia diberikan sikap seolah-olah dia pahlawan, padahal dia penjahat, ambil uang. Seorang koruptor itu nggak ada benarnya, ya. Dia salah, makanya dia dihukum, ya, lewat pengadilan, ya nggak. Jadi musrah ini juga seperti itu, semacam upaya untuk glorifikasi terhadap prestasi-prestasi Pak Jokowi yang di-challenge oleh para civil society itu. Ya, di mana ininya, ya, karya-karya besarnya. IKN itu kemungkinan mangkrak, ya, karena akan menghabiskan dana sampai 19% dari APBN. Begitu juga kereta api cepat yang membengkak terus-menerus, dan Cina bahkan meminta jaminan dari APBN. Padahal memang mau dibiayai oleh APBN, tapi rupanya Cina khawatir, ya, kereta cepat itu mangkrak dan pemerintah tidak bisa membayar kecuali dijamin oleh APBN. Ya. Dan kalau kemudian Luhut itu menolak keinginan Cina untuk menggunakan APBN sebagai jaminan kereta api cepat, tentu bukan Luhut seorang pahlawan, tapi justru Luhutlah yang mengurus kereta api cepat sehingga menjadi mangkrak pada akhirnya. Jadi kemudian apa prestasi Pak Jokowi itu? Hanya bisa dijawab oleh para pengikut-pengikut yang nanti tergabung dalam musrah itu. Musrah adalah sebuah glorifikasi terhadap prestasi-prestasi Pak Jokowi menurut pengikut Pak Jokowi sendiri, tetapi civil society menolak undang-undang cipta kerja, civil society menolak undang-undang pelemahan KPK, civil society menolak kereta cepat, civil society menolak IKN, civil society menolak proyek-proyek yang menghamba pada penguasa dan oligarki, termasuk menolak civil society menolak mobil listrik yang mendapat subsidi sampai 70 juta, pada peraturan dibuat oleh pemerintah, dan yang bermain di pasar adalah pemerintah sendiri. Sebagaimana juga subsidi motor listrik itu 7 juta diberikan oleh APBN, 70 juta untuk mobil listrik diberikan oleh APBN oleh pemerintah untuk penjual. Itu produsen. Betul-betul sikap tamak, sikap greedy, sikap rakus itu menyelusup ke seluruh negeri di era kepemimpinan Pak Jokowi. Selamat melaksanakan musrah, sebuah ajang untuk glorifikasi sebuah fata morgana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.